Laju 30 itu maksudnya apa? Jaga laju 30. Iya, jaga laju 30. Maksudnya apa? Saya mau jalan ke sana terus jalannya 30 gitu. Kapan nyampenya ke Pekanbaru, Pak? Halo Dutsana Info Sumbar di mana saja Anda berada, jumpa lagi dengan kami podcast Info Sumbar yang bercerita banyak hal, yang cerita tentang berbagai aspek kehidupan dan yang paling dekat dengan kita hari ini. Alhamdulillah, hari ini sudah hadir bersama kita tamu kita, orang yang sangat penting di jalanan, yang pasti bukan pengamen jalanan. Beliau orang yang sangat penting di jalan. Pak Denny Kusdiana. Ya. Pak Denny Kusdiana dari Balai Pengelola Transportasi Darat. Wilayah Sumatera Barat. Nah, selamat sore, Pak. Sore. Ya, gimana kabar, Pak? Baik, Pak Rahmat. Baik. Kita buka aja, Pak, biar siap. Ya, lebih leluasa ya. Iya, jarak kan sudah nih, Pak. Alhamdulillah sudah vaksin, Pak. Alhamdulillah sudah 2 kali. Iya, sudah 2 kali dan syukur-syukur sudah bisa terhindar lah dari kita hari ini gitu. Dutsana Info Sumbar, Pak Denny adalah Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah Sumatera Barat yang kawan-kawan mungkin kalau melihat jalan itu mungkin ada zebra cross, ada lampu merah, mungkin hal-hal sederhana seperti itu. Tapi di balik itu semua ada pesan-pesan yang luar biasa yang sedang dibawa oleh Pak Denny. Ya. Tentu yang paling penting dalam bicara soal jalan adalah soal keselamatan, gitu, Pak? Ya. Kalau kita mau jalan, jangan sekedar geber-geber, gas, tapi pastikan keselamatan. Siap. Nah, dalam programnya programnya Kementerian Perhubungan itu ada program namanya Keselamatan Jalan, Pekan Keselamatan Jalan PKJ, ya. Dan itu tentu untuk mendukung banyak hal demi masyarakat kita yang keselamatan masyarakatnya. Pak, mungkin bisa cerita dulu nih, Pak, apa itu Pekan Keselamatan Jalan, Pak? Ya, Bang Rahmat, mungkin saya akan sedikit bicara agak umum dulu ya. Yes. Jadi biar enak, biar Dutsana juga memahami dari uraiannya kan. Jadi kalau kita bicara jalan transportasi kan, jadi ada tanggung jawab itu Kementerian Perhubungan. Yes. Kalau secara pusat itu Kementerian Perhubungan, kemudian di provinsi ada namanya Dinas Perhubungan Provinsi, kemudian di kabupaten kota ada Dinas Perhubungan Kabupaten Kota. Nah, kita berdasarkan Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah ada kewenangannya. Yeah. Kewenangan mana pusat, mana provinsi, mana daerah. Jadi Bapak ini orang pusat, bro, tapi yang ditempatkan di daerah. Ya, nah, saya adalah sebagai salah satu UPT, Pak. UPT Kementerian Perhubungan di bidang darat. Bidang darat. Ya, jadi kewenangan-kewenangan tadi yang pusat yang ada di wilayah provinsi, di daerah. Nah, kebetulan saya yang menangani. Misalkan ada jalan kan ada statusnya jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten kota. Nah, untuk jalan nasional ini itu adalah pemerintah pusat. Siapa? Saya. Yes. Yang itu di dalamnya nanti ada perlengkapan jalan, ada yang terkait dengan pengawasan dan misalkan ada pelayanan. Misalkan terminal tipe A. Terminal tipe A? Pelayanan terminal yang melayani melebihi dari satu provinsi. Seperti air yang kita bangun, pengganti air pacah, itu kita bangun dan pengelolaan oleh kami, oleh BPTD Wilayah 3. Kemudian ada PPKB, kalau di lapangan sebenarnya jembatan timbang. Ya. Jembatan timbang, Pak, ya? Ya. Bukan timbang cabai gitu. Ya, pengawasan terhadap overloading. Ya, nanti bicara kalau panjang banget itu kan namanya odol itu, Cik. Nah, jadi itulah kegiatan kami yang ada di masing-masing wilayah provinsi. Jadi hampir seluruh provinsi ada 25 BPTD yang istilahnya ya seperti saya pelaksanaannya untuk melaksanakan kewenangan pusat yang ada di daerah. Nah, sekarang apa dengan PKJ? Kita masih terus nih. Ya, apa urusan ini kan? Gitu? Ya. Jadi kita terkait tadi dengan jalan. Nah, jalan ini mungkin Dutsana nggak
nggak begitu ngeh gitu ya, nggak begitu ngeh bahwa ternyata korban kecelakaan itu hampir mungkin bisa lebih besar dari tsunami setiap tahun. Di Indonesia ini berapa Pak setahun? Ingat nggak Pak? Setahun ini yang tahun 2020 saja yang meninggal dunia itu hampir 11.000. 11.000 ya? 11.000, kan? Artinya apa? Tsunami misalkan hanya sekali mungkin dalam berapa dekade, ini setiap tahun. 11.000. Jadi kalau ini kan dirinci lagi itu 3 orang per jam meninggal. Indonesia? Ya, 3 orang per jam meninggal loh Pak. Jadi kalau Jadi Bapak tadi datang ke sini jam 5, sekarang jam 6 gitu kan? udah ada 3 orang meninggal. Oh iya. Hati-hati kan. Ya. Nah, ini menjadi perhatian bukan saja di Indonesia tapi menjadi perhatian seluruh dunia. Makanya PBB membuat satu resolusi Yes. resolusi kepada seluruh istilahnya seluruh negara, terutama negara berkembang, karena memang ya biasanya pergerakan orangnya masif, tapi pelaksanaan atau misalkan terhadap aturan biasanya banyak yang ditabrak gitu kan, karena mungkin ya banyak hal, karena sarana prasarana kurang, karena mungkin kondisi masyarakatnya belum itu itu banyak hal yang jadi. Makanya dari Indonesia aja untuk tahun 2020 11.000 loh Pak. Nah, jadi makanya resolusi PBB dimulai dulu 2006 sampai 2020 dan kemarin 2020 diperpanjang lagi menjadi 2030. Artinya apa? Terus dikembangkan, diingatkan melalui pekan keselamatan jalan itu, karena Kementerian Perhubungan bertanggung jawab terhadap terhadap keselamatan transportasi, maka dibuatlah semacam program untuk merefresh, mengingatkan kembali kepada masyarakat, terutama masyarakat yang berdampak, misalkan ya ini yang kalau berdasarkan data di sini, kalau berdasarkan usia 20 sampai 29 tahun itu terbanyak. Tahan Pak. Jadi pengguna jalan itu yang katanya 11.000 ya Pak ya? Iya, betul Pak. Itu sebagian besar anak muda gitu. Sebagian besar orang yang berusia produktif gitu. Produktif, betul. Jelas besar kerugian itu Pak ya? Sangat besar Pak, sangat besar. Jadi makanya ini adalah aset negara. Orang-orang yang produktif jangan sampai direnggut sia-sia. Padahal disitulah letak. Padahal di situ ada calon presiden nanti ternyata Pak. Bisa jadi calon segalanya di situ Pak. Iya. Dan makanya Bapak jaga itu ya? Ya, makanya itu menjadi salah satu kenapa kita lakukan itu, karena ya generasi penerus ada generasi bangsa yang harus akan meneruskan gimana ke depan. Kalau misalkan yang produktifnya udah lewat duluan, iya. Makanya ya inilah menjadi aset juga Pak. Iya. Ya pasti generasi muda menjadi aset negara yang harus. Kerjaan Bapak berat ini Pak, jaga-jaga orang supaya nggak kecelakaan ya. Namanya aja yang perhubungan darat Pak. Iya betul. Jadi kita terus mengingatkan. Ya kami dari Kementerian Perhubungan yang memang bersama stakeholder nanti. Dari kepolisiannya, dari balai jalannya, kemudian dari semua aspek dinas perhubungan daerah, Pemdanya, dan terus kita mengkoordinir supaya ayo kita terus sadarkan masyarakat, karena memang tidak disadari bahwa terjadi tsunami setiap tahun itu karena itu. Oke. Itu program keselamatan jalan. Ya. Itu PBB sudah berpikir sejak 2006. Ya. Kira-kira kita sendiri di Kementerian Perhubungan itu melalui Dirjen Perhubungan Daratnya, itu apa aja yang sudah dikerjakan untuk menerjemahkan program keselamatan jalan itu, Pak? Ya, sebenarnya kita setiap tahun tuh kita lakukan sosialisasi seperti ini, ya. Jadi
Sebenarnya kalau dulu kita sebelum ada COVID, ya kan, kita lakukan sebenarnya dengan menghadirkan masa yang sebanyak-banyaknya untuk kita diberikan apa namanya pemahaman, sosialisasi langsung, gitu kan. Kamsel Kipcat. Ya. Jadi ya dulu karena memang tidak ada istilahnya hambatan terkait berkumpul gitu kan. Jadi kita biasanya menghadirkan. Nah, materinya yaitu banyak hal. Kita ada beberapa stakeholder gitu kan. Nanti Kepolisian, kita bicara Dinas Perhubungan. ya, kepolisian silakan bicara dengan perizinannya. Jasara Harja bicara dengan bagaimana kalau terjadi kecelakaan. Kemudian balai jalan bagaimana berkaitan dengan ya jalannya, artinya yang berkeselamatan, kemudian kondisi jalan dan lain sebagainya. Ya banyak hal. Kementerian Perhubungan terkait dengan aturan-aturan yang secara ya umumnya, kemudian ya nanti diitukan sesuai dengan kewenangannya. Jadi itu yang diitukan kepada terutama ya generasi muda ini. Yes. Ya nanti yang teknisnya ya tadi seperti tahun ini jalan berkeselamatan, jalan untuk keselamatan. Teman sejati. Ya teman sejati, kemudian hashtag hashtag jalan laju 30. Laju 30. Laju 30. Laju 30 itu maksudnya apa? Jaga laju 30. Iya, jaga laju 30. Maksudnya apa? Saya mau jalan ke sana terus tanya 30 gitu. Kapan nyampenya? Ke Pekanbaru, Pak. Ya, jadi kenapa kita dorong untuk tahun ini jaga laju 30? Karena memang kondisi COVID yang mungkin lenggang ya Pak ya. Lenggang, banyak jalan-jalan lenggang, kemudian ada potensi kita untuk Untuk uji nyali secepat mungkin kan. Yes. Ya kalau saya sampaikan bahwa kalau kita pengguna sepeda motor jarang merencanakan sepeda itu tuh untuk satu ke tujuan itu dengan santai. Jadi Pak Denny itu jaga laju 30 km per jam gitu loh. Itu seperti apa sebenarnya? Dan apakah ada tempat-tempat yang menjadi prioritas untuk pelaksanaan program tersebut? Ya, kalau kita bicara aturan ya Pak ya, aturan kan kita ada undang-undangnya, namanya Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009. Itu sebenarnya 2009. Iya. Itu ada uraian. Tadi saya bilang ada namanya jalan nasional, jalan arteri, jalan provinsi, jalan lokal, jalan kabupaten kota, ada jalan pemukiman juga, ada jalan tol juga kan. Nah itu kan sudah diatur berapa batas kecepatan maksimal, minimal, itu sudah ada aturannya. Nah jaga laju 30 ini kita dorong untuk subtema tahun ini. Jadi ya tahun ini kenapa? Karena memang dengan kondisi jalan yang mungkin sekarang suasana COVID-19 lengang, kita bisa geber gitu kan? Betul, ada keleluasaan untuk menggunakan atau memanfaatkan jalan yang lengang itu karena anak-anak muda dengan adrenalin yang tinggi secepat-cepatnya. Iya, mereka yang muda yang memang rentan dan tercatat itu sebagai grafisnya memang orang yang rentan kecelakaan. Ya, betul. Jadi termotivasi untuk menjalankan secepatnya. Padahal mungkin itu jalan pemukiman. Nah, jalan pemukiman ya kita tetap dorong supaya mereka itu paham bagaimana sih sebenarnya. Ada aturan nggak? Ada aturannya sebenarnya. Ada aturannya Pak ya? Ada. Kan saya lihat di komplek-komplek tuh ada 15 km per jam gitu. Ternyata memang diatur berarti bukan ada aturannya. Makanya kita dorong ya di jalan-jalan misalkan seperti pemukiman tuh tolong jagalah 30 km per jam. Jadi itu ada stratanya. Supaya apa? Ya supaya sesuai. Kalau misalkan di jalan tol 30 ya nanti banyak yang mungkin banyak yang ngantuk. Mungkin banyak yang terjadi kecelakaan karena memang mungkin terlalu lambat juga jadi ngantuk. Nah jadi disitulah kita dorong kepada masyarakat seperti di ini ada jaga laju 30
km per jam, di mana itu ya di jalan-jalan. Nah sekarang mungkin di jalan mulai itu lagi dengan COVID-19 sudah mulai ada pergerakan yang masif karena seiring dengan turunnya COVID. Nah jalan COVID menjadi turun, macet-macet Pak. jalan macet gitu ya. Jalan macet karena orang makin banyak gitu ya. Artinya dengan volume lalu lintas yang semakin meningkat juga, yang tadinya harusnya misalkan 60 maksimal. Nah sekarang ya turunkanlah sesuai dengan situasi dan kondisi. Jaga laju 30 misalkan, cukup juga di jalan lokal. Artinya nah itulah yang harus kita gemakan kepada rekan-rekan pengguna jalan, terutama sepeda motor ya. Karena memang sepeda motor ini 70% yang 70% ya. ya. Jadi 100 kecelakaan 70 dia. Iya, mesin pencabut nyawa itu Pak. Betul. Iya. Kalau dipakai Tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan aturannya gitu. Ya, betul. Jadi semena-mena, seenaknya. Jadi, nah itulah peran kita adalah ya langsung ke mungkin rekan-rekan kaula muda, ingat ya bahwa ya kalau kecelakaan pasti akan rugi diri sendiri, rugi keluarga, rugi masa depan, ya kan? Nah itu kan dari situ. Nah kepada orang tua juga Pak. Betul. Jangan bangga misalkan anaknya bisa naik motor usia belum sampai naik motor tuh dibiarin gitu ya. Ya. Jadi itu juga kita dorong kepada ya orang tua lah, orang tua yang memiliki anak yang lagi berani-beraninya lah. Tolong diingatkan bahwa sepeda motor itu pencabut nyawa paling berbahaya, 70% dari 11.000 itu Pak. Yes. Yang meninggal itu 70% oleh sepeda motor. Kan kalau kali sederhananya kan kalau ada 100 kecelakaan, ada yang meninggal 100-nya itu 70%-nya dari motor. Ya. Jadi Dunsana tolong ingat bahwa motor yang diingat tuh bukan sampai tujuan, yang diingat tuh orang yang ditinggal di rumah. Betul. Emak, ibu, calon bini gitu kan. Kasihan, jangan paksa-paksa gitu. Ya. Nah, jadi ini kan masing-masing jalan ada peruntukannya, ada kewenangannya. Betul. Terus termasuk dengan aturan kecepatan. Betul. Jaga laju ini kan di 30 km itu untuk kawasan-kawasan yang padat, ke pemukiman, kawasan wisata, terus di sekolah. depan sekolah-sekolah. Nah, tentu ini kan sebenarnya jadi pelajaran nih, momen menarik sebenarnya ini Pak. Betul. Kejadian di Jawa Timur. Ya. Itu suaminya Vanessa Angel tuh orang sini Pak. Oh. Orang 50 kota itu Pak. Oh 50 kota. Ya. Itu ingatkan juga tuh, artinya ini orang kampung kita itu. Artinya ada pesan-pesan keselamatan yang memang kita jaga. Memang patut ketika aturan kecepatan itu dibikin, ya, pasti ada pertimbangannya. Betul. Pertimbangan reaktif seorang pengemudi. Ya. Nah, menurut Bapak, di jalan yang memang dari kewenangan Bapak, yang memang jadi kewenangan pemerintah pusat, Kementerian Perhubungan dalam hal ini, seperti misalnya jalan Padang Pekanbaru. Ya. Padang Pekanbaru, itu kan pusat tuh Pak kewenangannya. Itu apa yang Bapak jaga? Jalan nasional itu Pak. Ya, jadi gini. Jadi sebenarnya pemerintah tuh membuat jalan ya, membuat satu jalan gitu dari titik A ke titik B, itu pasti kita akan evaluasi. Evaluasi terkait dengan berbagainya, perambuannya dan lain sebagainya harus dilengkapi, ya kan? Nah, markanya. Ya, betul. Nah, makanya sebenarnya pemerintah seperti di jalan tol pun sebelum dioperasikan itu kan harus diaudit, diperiksa kelengkapannya dan lain sebagainya. Apakah ini sudah memenuhi syarat atau tidak? Pasti saudara ke sana, itunya. Dan pasti semua pihak Pak, dari PU-nya, dari kepolisiannya, dari Pemdanya, dari Kementerian Perhubungan, itu sesuai dengan tadi kelas jalan dan sebagainya. Ya, jadi
itu pasti sudah sudah ada ketentuan-ketentuannya. Oke, berarti Pak, itu kan kita yang ngurusin jalan Bapak kan ngurusin jalan nasional tuh. Ya. Terus bagaimana Bapak mengontrol kebutuhan pelengkap jalan itu gitu? Ya. Nah itu kan nanti kan kita anggaplah yang dekat yang sering yang volumenya tinggi gitu. Ya, ya. Padang Pekanbaru itu kan termasuk volumenya tinggi. Ya. Itu di beberapa ruas itu kan ada rambu-rambunya, ada marka-markanya. Terus bagaimana mengontrol itu, Pak? Ya, jadi terus bagaimana mensosialisasikan, mengingatkan masyarakat ini tolong patuhi karena potensinya seperti ini. Ya, ya. Jadi gini. Nah, inilah saya sampaikan bahwa setiap ya jalan dipakai pasti harus dipelihara dong. Yes, ya kan? Nah, gimana melihara? Misalkan ya saya kan hanya ada misalkan di Kota Padang. Saya kantornya di Kota Padang, ya kan, Pak? Padahal ada 1.400 kilometer loh jalan nasional yang di Sumatera Barat itu. Kan nggak mungkin kita ketahui semua, Pak. Iya. Nah, makanya itu fungsinya ya masyarakat, kembali ke masyarakat. Ada dinas perhubungan kabupaten kota, ada dinas provinsi, ya bisa saja melalui mereka. Nah, bisa saja misalnya apapun, misalnya ada PU segala macam, nanti akan mengerucut karena mereka yang tahu kewenangannya. Oh, ini BPTD nih, kami jalan nasional, betul. Artinya informasi kecil sampaikanlah di yang terdekat, minimal dinas perhubungan atau kepolisian juga nggak apa-apa. Pasti mereka akan tahu, oh ini satu jalan nasional, Pak. Kalau jalan nasional pasti ke pusat. Siapa pusat? BPTD. Ya, jadi kita harus pelihara itu. Nah, ini kita juga makanya kita ada anggaran untuk pemeliharaan sekarang. Pemeliharaan yaitu mungkin rambu-rambu, marka, atau penerangan jalan umum PJU, kita ada pemeliharaannya sekarang. Jadi didorong. Nah, kalau dulu asal bangun pemeliharaannya kadang-kadang tidak ada anggaran. Lupa, Pak. Karena tidak dianggarkan, Pak. Yes. Nah, sekarang sudah kan bahwa yang sudah ada kita pelihara. Nah, besok nih hari Kamis kita kumpulkan dinas perhubungan se-provinsi Sumatera Barat. Kabupaten kota. Kabupaten kota. Yes. Jadi mereka ayo kasih tahu kepada kami mana yang perlu kita adakan, kita perbaiki, ya seluruh kegiatan ya perlengkapan jalan apapun yang terkait dengan kewenangan kami. Masing-masing. Ya. Yes. Kewenangan kami loh, kewenangan yang ya mungkin 1.400 km tadi itu. Betul. Ya. Karena kan yang tahu. Emang Bapak di sini berapa orang, Pak? Yang di sini yang nggak nyampe 100 kalau di kantor pusatnya. 100 sampai 100 ngurusin 1.400 gitu. Betul. Jadi makanya bukan perlu itu saja, Pak. Makanya perlu sinergi kan gitu ya. Betul. Makanya kami akan mengumpulkan dinas perhubungan, kita sampaikan mana titik mana. Kalau perlu ya mereka yang paham, oh Pak, tempat saya ini nih yang rawan kecelakaan. Ini yang jalan rusak dan sebagainya. Nah, mereka sampaikan kepada kami akan catat dan kami akan dorong ini menjadi program yang harus kita perbaiki, yang harus kita adakan di tahun-tahun berikutnya. Gitu, Pak. Yes, berarti yang kita dorong sebenarnya adalah rambu-rambu, pemahaman rambu-rambu, menjaga fasilitas, melihat marka, dan publik akan paham dengan itu. Betul. Nah, pertanyaannya sekarang sederhana saja, Pak. Kira-kira sudah ada nggak kajian ini rambu terus publik bisa paham terus kecelakaan terhindar gitu? Ya sebenarnya kalau teknologi, Pak, apa gimana? Secara pencatatan aja lah. Oh gitu. Ada nggak evaluasi ketika ini di suatu area awalnya itu rawan kecelakaan? Oh gitu. Kemudian kasih rambu. Ya. Ada nggak dampak, sejauh mana dampaknya? Jadi gini, ini kan tadi bilang bahwa kita kan pasti yang terkait dengan kecelakaan nanti akan diolah TKP oleh kepolisian, yes. Ya kan? Nah seperti yang terjadi mungkin kecelakaan yang di Jawa Timur itu, yes. Nah polisi kan menyelidiki apa sih penyebabnya itu kan? Kan tidak jauh penyebabnya, pasti faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan, faktor cuaca, ya kan?
Nah, itulah yang akan dikaji. Nah, hasilnya seperti apa nanti? Oke. Oh, ini misalkan satu jalan, oh ternyata gelap, oh ternyata belokan orang tiba-tiba, nah Yes. perlu rambu, perlu ini. Nah, itulah hasil dari olah TKP kepolisian menyebutkan kebutuhannya itu. Oh, berarti nggak di mana Bapak pengen taruh gitu. Oh enggak Pak, Enggak ya? itu kan untuk menetapkan satu rambu aja, rambu itu Pak Hah? ada keputusannya, ada keputusan. Jadi kenapa? Lah kan rambu itu bisa dijadikan sanksi Pak. Makanya pelanggaran itu kan harus di SK-kan. Jadi Iya. jadi orang main taruh aja di situ loh. Gimana? Kan ada SK. Jadi itu bukan pajangan. Iya, Ingat, betul. rambu itu bukan pajangan, rambu itu petunjuk agar kita selamat. Iya, dan ada surat keputusannya di masing-masing rambu itu. Saya kira tingkat RT bisa masang. Nggak bisa. Karena itu nanti kan kita titik koordinat dan sebagainya. Kenapa dipasang rambu itu? Kenapa dipasang rambu ini? Tidak asal nancap saja, tapi memang mempunyai arti dan dia harus berkekuatan hukum, Pak. Oh, siap. Nah, kalau makanya bisa- ada penegakan hukumnya di situ Betul. berdasarkan payung hukum yang ada. Iya, betul. Taruh rambu di situ. Tahu-tahu orang bisa aja dari mana taruh aja di situ. Nah, kalau misalkan nanti di pengadilan, Pak itu udah tahu tiba-tiba misalkan dikomplain, ini nggak jelas juga rambunya kan. Iya. Nah, bisa saja. Nah, makanya setiap rambu itu ada kekuatan hukum. Karena apa? Itu bisa dasar untuk penindakan pelanggaran. Oke. Nah, dalam bicara lagi soal status jalan nasional, tentu kalau setiap jalan nasional tersebut ketika dibangun ulang, tentu ada berpikir kelaikannya ini. Ya. Nah, ini sebelum kita sudah ini nih Pak, di Ya. bincang-bincang kita, apa kira-kira cerita kelaikan ke jalan ini? Ya, jadi kita bicara terkait layak fungsi ya, Layak fungsi ya. Layak fungsi. Jadi sebelum ya pemerintah sekarang istilahnya melakukan atau membangun jalan tol, Ya, ini tol jalan Sumatera, tol, ya. ya kan? Ya, dekat kita nih. Betul. Ya. Nanti setelah itu sebelum dioperasikan digunakan untuk umum dilakukan namanya audit layak fungsi jalan. Layak fungsi. Layak fungsi jalan. Nah, layak fungsi jalan, apakah ini jalan ini layak? Apa yang harus ditambah, apa yang dikurang? Lanjut, Pak. Betul. Jadi layak fungsi jalan itu nanti diinventarisasi perlengkapan jalan untuk mendukung pengguna jalan supaya dia punya rambu, dia punya semacam warning dalam menjalankan kendaraannya itu. Batas kecepatan. Kalau mau jalan agak belok sedikit, rambu-rambunya ini harus dipasang tanda panah yang batuan setiap itu. Terus di jalan-jalan tertentu yang membahayakan dipasang guardrail. Jadi semua di detail diaudit supaya apa? Meminimalis kalaupun terjadi sesuatu itu sangat minimal. Ya, belum Diupayakan lagi pita kejutnya, Pak ya. Betul. Jadi itulah yang misalkan ini ternyata kondisi jalannya seperti apa, konturnya seperti apa. Itu ada terapinya, ada istilahnya peralatan atau perlengkapan yang menunjukkan supaya bagaimana pengguna jalan itu bisa istilahnya berjalan atau bisa mengendarai dengan nyaman dan terhindar dari kecelakaan. Ya. Nah, kalau kita kembali lagi ke Pekan Keselamatan Jalan ini, ya jelas bahwa intinya ya keselamatan jalan kita itu kita berupaya seoptimal mungkin kepada masyarakat untuk sadar diri, menyadarkan, merefresh kembali, mengingat kembali bahwa ini besar bahaya. Jangan sekarang ya kadang-kadang ya biasanya kecelakaan karena apa? Kecelakaan itu dimulai dari pelanggaran. Nah, jangan sampai yang tidak melanggar aja kadang-kadang Lewat juga. lewat, apalagi ini yang melanggar. Yes. Jadi istilahnya Melanggar lebih dekat dengan betul. kecelakaan. Jadi ya melalui kesempatan yang baik ini saya selaku Kepala BPTD Wilayah 3 Sumatera Barat, saya
ingin menghimbau ke seluruh Dunsanak lah. Dunsanak Info Sumbar. Ya, Dunsanak Info Sumbar, tolong jaga diri, jaga keluarga, supaya apa? Supaya dalam kita beraktivitas pasti kita menggunakan alat transportasi, baik transportasi yang kecil atau misalkan sepeda motor maupun atau apapun. Kalaupun angkutan umum ya diingatkan kalau dia berugal-ugalan. Jadi apapun demi keselamatan. Jadi sebelum terjadi sesuatu, tolong saling mengingatkan, tolong sadar diri, hindarkan seperti kenapa? Karena kalau sudah terjadi Pak, nyesel. Soalnya belakangan. Ya, pasti nyesel itu. Gitu Pak. Oke. Pak Denikus Diana. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 3 Sumatera Barat. Pesan-pesannya jelas Dunsana. Jangan sampai membuat pelanggaran di jalan, apalagi berkendara, karena itu dekat dengan kecelakaan. Bahkan kematian. Jadi siapapun di rumah, siapapun yang menyaksikan informasi ini, ingatkan saudara, ingatkan anak, ingatkan orang tua agar sama-sama menjaga keselamatan, dan yang paling penting adalah bagaimana patuh terhadap aturan yang berlaku di jalan. Boleh saya cerita sedikit aja. Mungkin ada tambahan dari Bapak Denny, silakan Pak. Cerita sedikit. Ini bagaimana hebatnya kalau terjadi kecelakaan. Saya tuh bertetangga dengan satu keluarga yang harmonis Pak. Satu keluarga, suami, istri, anak, kemudian di situ juga orang tua ada yang ikut Pak. Padahal dia punya kendaraan mobil, ada motor. Suatu hari dia naik motor, suaminya naik motor, agak sore, kemudian mungkin hujan Pak. Kalau saya ini kan, kalau misalkan Lebaran itu orang mudik itu wah paling enak karena apa? Ya suasana mudik keluarga itu sangat itu. Nah, suatu hari dia bawa motor, padahal untuk ya pergi keluarlah sedikit. Sebentar aja ya. Pulangnya udah pakai ambulan Pak. Meninggal. Apa yang terjadi? Istrinya stres. Anak-anaknya itu pecah Pak. Ada yang ditarik ke sini, ditarik ke sana. Rumahnya akhirnya jadi bahan. Artinya apa? Begitu hebat dampak terjadi satu aja korban dengan usia produktif itu hilang. Dampak ekonomi yang apa terjadi di situ tuh luar biasa. Artinya istrinya jadi stres, anak-anaknya pada itu kesana kemari. Jadi kehidupan yang tadinya harmonis, tadinya suatu keluarga yang luar biasa, hancur begitu saja. Nah ini ada 11.000 kan gitu. Makanya ya kami mendorong, ayo kita bertransportasi secara berkeselamatan. Ikuti aturan. Mari kita sayangi diri sendiri, sayangi keluarga, sanak famili. Ya untuk meneruskan generasi kita. Untuk menyelamatkan generasi dan menyelamatkan bangsa. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Itu bincang-bincang kami. Terima kasih Dunsana Info Sumbar. Salam.